Kita akan semangat melaksanakan webinar perpajakan terkait PMK 164 ini. Jadi memang PMK ini turunan dari PP nomor 55 tahun 2022. Seperti apa dan bagaimananya nanti kita lihat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali ya di webinar perpajakan, karena di bulan Februari kami skip nih DJP dengan Pajakin mengadakan kegiatan webinar karena memang bulan lalu itu kita disibukkan, disposisikan untuk memasyarakatkan kegiatan terkait dengan tarif tarif efektif gitu ya. Alhamdulillah pada bulan ini kita ketemu lagi dengan tema terkait dengan PMK 164. Baik, yang saya sapa dulu nih, yang kami hormati si Pajakin ya, Pak Arif Nur Rahman, kemudian yang kami hormati para narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak, nanti ada Mas Angga Sukma Daniswara, dan juga Mbak Elvi Rahmi, dan salam kenal semuanya, nama saya Adela, dari Direktorat Jenderal Pajak di P2 Humas, di Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, semoga berkah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Dan untuk meningkatkan cinta tanah air kita ya, kita akan juga mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk tim Pajakin disilahkan. Ya, sudah kita dengarkan lagu Indonesia Raya ya, walaupun di akhir-akhir sesi agak tersendat-sendat, semoga tidak mengurangi kita untuk tetap tadi melantunkan lagu Indonesia Raya di hati dan di kita masing-masing ya. Baik, izinkan saya terlebih dahulu nih menyapa Bapak Ibu yang telah menyalakan kameranya nih, luar biasa dong, tepuk tangan virtual nih. Ada Pak Kamdani. Selamat pagi Pak. Ada Bu Elni Malina. Jangan Pak Kamdani ini nih background wajahnya ya. Ada juga Pak Hendi Hovin ya. Selamat pagi Pak. Kemudian juga ada Mas Dian Aga Putra, ada Pak Ayanto Aji Wibowo, Mbak Liza Herina gitu ya. Ini alhamdulillah yang sudah menampakkan wajahnya, karena memang seiring dengan sering kita Zoom gitu ya, biasanya kita sudahlah gitu ya, kita mematikan kamera kita, bahkan kadang-kadang ada beberapa teman yang Zoom-nya 2-3 layar gitu ya, luar biasa sekali. Dan ini terima kasih sekali yang sudah menyalakan kameranya gitu ya. Semoga
webinar kita bermanfaat untuk semuanya. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya tadi lupa membacakan rundown nih Bapak Ibu. Jadi tadi sudah pembukaan, kemudian Indonesia Raya, kemudian nanti ada sambutan dari perwakilan Pajakin, kemudian nanti ada materi, dan terakhir tanya jawab serta kuis gitu ya. Karena memang Pajakin senantiasa memberikan hadiah nih kepada Bapak Ibu ya, bukan hanya ilmu, bukan hanya sertifikat, tapi juga hadiah-hadiah yang menarik yang akan dikirimkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja sambutan dari Pak Arif Nur Rohman dari perwakilan Pajakin. Dipersilahkan Pak Arif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Adel atas waktunya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya serta nikmat-Nya, kita masih bisa untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang terselenggara atas kerjasama Pajakin dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga HIPMI Tech Center. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang senantiasa mau meluangkan waktu bersama-sama dengan Pajakin dan juga HIPMI Tech Center untuk memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada wajib pajak, kepada para pajakin sekalian untuk lebih bisa memahami aturan-aturan perpajakan. Terima kasih juga saat ini sudah tergabung berapa ini? 500-an lah ya, 500-an partisipan dari total pendaftar sekitar 700 tadi pagi dilaporkan kepada saya 720-an. Jadi ini masih ada banyak yang belum bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung agar bisa mengikuti materi dari awal sampai dengan akhir sehingga informasi yang didapatkan pun tidak setengah-setengah, jadi lebih komprehensif dan lebih bisa memahami secara keseluruhan. Tapi jangan khawatir kalau yang memang karena kesibukannya kemudian bisanya menyusul di tengah-tengah perjalanan kegiatan, nanti dari tim Pajakin juga akan menayangkan kegiatan ini di saluran YouTube Pajakin. Jadi pastikan para pajakin sekalian bisa sudah mengikuti untuk saluran-salurannya Pajakin. Di pagi yang cerah ini, semi mendung-mendung, kita nanti akan mendiskusikan, akan memperbincangkan kaitannya dengan PMK 164 tahun 2023, yaitu aturan turunan terkait wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan juga nanti disampaikan juga dengan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi ini erat kaitannya dengan para pengusaha pemula UMKM dalam hal ini yang tentu ini menjadi penting untuk diketahui agar tidak salah dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi nanti bisa diikuti dari awal sampai akhir yang akan disampaikan oleh Mas Angga dan Mbak Ami ya, Mbak Adel ya. Jadi nanti dipastikan diikuti di awal sampai akhir dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Adel bahwa nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi betul-betul dimaksimalkan agar bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dari kegiatan webinar kita. Nah, sebelum nanti kita kembalikan ke Mbak Adel untuk mulai penyampaian materi, izin kami untuk menyampaikan profil singkat dari Pajakin seperti biasa. Karena katanya tak kenal, maka ta'aruf. Jadi Pajakin merupakan mobile app pertama di bidang perpajakan dan kami mempunyai visi menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya serta mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Ini merupakan komitmen kami dan pengejawantahannya seperti kegiatan pada pagi hari ini, webinar yang secara rutin kami selalu selenggarakan. Kami berkomitmen 1 bulan kita menyelenggarakan kegiatan webinar 2 kali
Jadi untuk yang ingin tahu kegiatan-kegiatan webinar pajakin biar tidak ketinggalan, silahkan juga bisa untuk mengikuti media-media sosial pajakin. Kemudian juga pengejawantahannya dari visi kami adalah kami membuat aplikasi ini, aplikasi pajakin ini. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi kami ingin ikut serta berkontribusi membantu otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para wajib pajak. Kami mempunyai layanan online dan juga layanan offline. Ini layanan online kami yang sudah ada di dalam aplikasi Pajakin yang bisa di-download melalui Play Store dan juga App Store. Saat ini user kami sudah lebih dari 1,3 juta user. Alhamdulillah terus bertambah, dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kami antara lain adalah konsultasi online, kemudian cek status NPWP, kemudian buku kas yang terintegrasi dengan pembuatan billing dan pembayaran pajaknya, kemudian fitur akuntansi, fitur pembuatan billing satuan maupun massal, dan juga fitur e-matre. Ini untuk tampilan dari aplikasi Pajakin. Ini juga ada update informasi, peraturan, dan juga berita-berita terbaru. Kemudian ini tadi fitur konsultasi online. Jadi hanya dengan 3 langkah, pajakin sekalian, wajib pajak sekalian bisa mendapatkan informasi, mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan perpajakan yang dihadapi. Bisa melalui chat, bisa melalui video call, dan juga bisa fitur yang baru kami rilis yaitu melalui konsultasi via Zoom. Tapi pengaturannya semua melalui aplikasi di dalam aplikasi Pajakin. Jadi itulah pilihan-pilihannya untuk memudahkan wajib pajak kapanpun, dimanapun bisa melakukan konsultasi perpajakan, bisa melalui hanya dengan chat, ataupun video call, atau bahkan juga melalui saluran Zoom. Kemudian ini fitur cek NPWP memungkinkan para wajib pajak dinas sekalian untuk mengecek lawan transaksinya, mengecek NPWP yang akan menjadi lawan transaksi apakah ini valid ataukah ini sudah tidak valid lagi NPWP-nya. Apakah betul NPWP atas nama yang bersangkutan juga akan bisa dilakukan melalui fitur cek NPWP ini. Kemudian ini adalah fitur yang memang dari awal ini kita persembahkan untuk para pelaku UMKM. Ini erat kaitannya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini terkait PMK untuk penghasilan bruto tertentu. Jadi ini catat kas ini memang kita persembahkan untuk pengusaha pemula, boleh dibilang, yang kewajiban pajaknya adalah 0,5% dari omset totalnya. Jadi nanti hanya dengan mencatatkan pengeluaran dan pemasukan, nanti kemudian setelah selesai kemudian di akhir masa, di awal masa berikutnya, tinggal klik create billing, itu akan muncul kode billingnya, kita sudah bantu hitungkan, yang tadi 0,5% dikalikan omset, kemudian langsung bisa dilakukan pembayaran melalui aplikasi Pajakin dengan menggunakan QRIS. Jadi ini memang fitur yang betul-betul kami persembahkan khusus untuk pelaku usaha UMKM. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan pencatatan keuangannya, pencatatan omsetnya, sekaligus kemudian untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pembayaran PPh-nya. Kemudian ini fitur pengembangan dari fitur catat kas, ini mungkin sekitar 2-3 bulan terakhir kami baru rilis dan kami terus melakukan penyempurnaan berasal dari masukan para pajakinas sekalian. Jadi ini fitur akuntansi yang sampai saat ini memang masih kita khususkan untuk pelaku UMKM. Namun kita berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan dan nanti pada akhirnya fitur ini akan bisa dipakai oleh semua ukuran usaha, mau UMKM, mau sudah
omsetnya sudah besar, sudah melebihi 4,8, semuanya bisa melakukan aplikasi pajakin di fitur akuntansi. Jadi hanya dengan 5 langkah nanti laporan keuangannya sudah tersedia. Kita ada fiturnya ekspor impor juga, jadi memungkinkan untuk pencatatan pertama neraca-neracanya yang sudah dibuat bisa diimpor langsung tanpa menginput satu-satu di dalam aplikasi pajakin. Kemudian ini fitur e-billing, baik satuan maupun massal bisa dilakukan melalui aplikasi pajakin. Kemudian ini fitur e-matre, hanya dengan 5 langkah, pembubuhan dokumen bisa dilakukan melalui aplikasi pajakin. Jadi ini kami terus melakukan pengembangan-pengembangan untuk menyempurnakan layanan agar bisa lebih memberikan kemudahan kepada para wajib pajak sekalian. Dan ini yang sedang kami kembangkan juga, ada e-filing, ada e-bookpot, kemudian e-faktur juga kami sedang kembangkan. Kami bekerja sama dengan PJAP yang sudah terdaftar dan bisa koneksi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu si pajak PJAP-nya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa koneksi dengan DJP itu melalui apa, jadi kita informasikan juga, karena ini era keterbukaan, era informasi. Nah, itu tadi adalah layanan-layanan online yang sudah existing maupun yang sedang kami kembangkan terus untuk lebih bisa memenuhi untuk lebih bisa membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain layanan online yang tadi bisa dilihat, diakses melalui aplikasi pajakin, kita juga mempunyai layanan offline yang ini juga tujuannya untuk membantu para wajib pajak sekalian, baik UMKM maupun yang sudah korporasi besar ya, untuk bisa dibantu kewajiban perpajakannya. Ada tax compliance, kemudian juga in-house training, tax litigasi, ini pendampingan gugatan, banding, peninjauan kembali, kemudian klarifikasi sengketa, ada untuk himbauan atau SP2DK, kemudian pendampingan untuk pemeriksaan, dan juga pendampingan untuk keberatan. Kemudian juga tax advisory, tax planning, ini kita juga bantu buatkan juga bagi yang membutuhkan. Kemudian tax review atau tax clearance, ini untuk membantu agar betul-betul kepatuhannya bisa dipenuhi. Jadi setelah dikerjakan oleh tim in-house-nya, bisa kemudian kami lakukan review sebelum disubmit ke Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kami juga membantu untuk transfer pricing dokumen, baik pembuatan maupun saat dibutuhkan pendampingan untuk memberikan penjelasan di kantor pajak. Jadi itu layanan-layanan offline. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi tim sales and marketing kami. Alhamdulillah untuk rating, alhamdulillah untuk para pajagener masih memberikan nilai yang baik, nilai yang bagus kepada kami, 4,4 dari skala 5. Jadi mudah-mudahan kami bisa terus memberikan layanan dan juga fitur-fitur yang memang semakin memudahkan dan memuaskan para pengguna sekalian. Jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan terkait profil pajakin. Kami berterima kasih karena berkat dukungan para pajakin sekalian, dukungan semua pihak, pajakin bisa terus berkembang baik secara online maupun secara offline. Jadi, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kami bisa terus memberikan layanan yang terbaik. Baik, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam kegiatannya nanti tidak ada kendala-kendala yang kemudian menghambat proses penyampaian knowledge materi dari pemateri kepada para pajakin sekalian. Dan sekali lagi selamat mengikuti. Mudah-mudahan kita meluangkan waktu kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam, sekitar 2 jam itu betul-betul bisa menjadi bermanfaat dan investasi jangka panjang baik di dunia maupun akhirat kita. Terima kasih untuk pajakener yang beragama Islam, juga selamat menyambut
bulan Ramadan, ini tinggal berapa hari lagi? Hari Selasa ya kalau tidak salah ya, Senin atau Selasa lah, tergantung ikut yang mana. Selamat menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa sampai di bulan Ramadan dan bisa mengisi dengan penuh keibadahan. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Pak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arief. Jadi memang kalau kita tidak menunda gitu ya, mohon maaf lahir batinnya pas Lebaran gitu. Sebenarnya lebih baik sebelum Ramadan gitu ya, Pak Arief ya, mohon maaf lahir batinnya, karena nanti biar Ramadannya lebih ikhlas dan udah nggak ada dendam apapun gitu ya, nggak ada terhadap hablum minannasnya gitu. Betul, Nah, betul. Bapak Ibu, karena tadi saya bilang, biasanya konsepnya kuisnya di akhir nih Pak Arief, tapi karena hadiahnya ada beberapa, jadi kita ada kuis dulu nih terkait materi dari Pak Arief tadi nih tentang pajakin gitu. Jadi ada kuis nih, kuis Kahoot ya, 4 soal terkait dengan tadi yang dijelaskan sama Pak Arief juga, gampang-gampang aja soalnya. Nanti dipilih satu pemenang gitu ya untuk yang Kahoot ini. Nanti di akhir sesi juga ada terkait materi gitu ya. Jadi yang sekarang tentang pajakin, kemudian yang terakhir tentang materi. Namun karena takut nanti sinyalnya mengganggu, mungkin izin saya stop video dulu ya Bapak Ibu ya sebentar, biar nanti share screen-nya lebih cepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu seperti biasa ya, nanti buka di Kahoot-nya. Kemudian sebentar, kemudian nanti dibuka Kahoot-nya, kemudian nanti pilih masukkan kodenya ya. Ini lagi loading dulu nih Bapak Ibu sebentar, karena memang tadi seperti Pak Arief gitu ya, agak-agak mendung, mungkin sinyal-sinyal juga redup-redup sedang nih ya. Sebentar. Ya, sebentar. Nah, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Tapi kok suaranya belum ya? Sebentar ya. Stop share. Saya coba lagi. Nah, sudah ada suaranya ya. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk ke kahoot.it atau scan barcode-nya kalau misalnya lagi Zoom-nya via via laptop atau desktop. Nah, nanti mungkin bisa ikut Kahoot-nya pakai HP. Ini 50 dulu nih. 50 peserta gitu ya. 40 peserta. Nanti kita mulai gitu ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu semuanya masuk, karena namanya juga kuis gitu ya. Sudah ada babak penyisihan gitu ya. Babak penyisihannya adalah masuk dulu ke Kahoot-nya, kemudian nanti soalnya baru ikutin soalnya, adalah 4 soal aja. Oke, sudah sebentar lagi kita mulai, karena memang ini kuisnya buat satu pemenang dulu yang juara 1 ya Bapak Ibu. Oke. Sampai 50 ternyata bisa. Oke, kita mulai start saja langsung ya. Pajakin. Ada satu hadiah untuk satu pemenang yang peringkat pertama. Yang manakah platform pajakin? Nah, yang merah ini website, yang biru iOS, yang kuning Android. Di manakah kita bisa mempergunakan atau memanfaatkan atau masuk ke aplikasi pajakin gitu ya. Website, iOS, Android, atau semua benar. Ya, ini kok tidak ada ini ya. Coba kita lihat. Next-nya bisa. Sudah ya. Oh, ini nilainya tidak terlihat nih scoreboard-nya, tapi yang pemenangnya ada Mas Wahyu. Oke, lanjut. Tidak terlihat berapa jumlah yang memilih, tapi sudah ada hasilnya. Untuk pemutakhiran NIK NPWP orang pribadi dilakukan di DJP online menu profil. Nah, Bapak Ibu segera buka DJP online-nya, sekalian buat lapor pajak e-filing, juga segera untuk melakukan pemutakhiran NIK NPWP ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan ini benar atau salah gitu ya di menunya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, sistemnya tidak bisa melihat berapa yang benar. Namun ini sudah, nah ini masih Mas Wahyu yang juaranya. Lanjut ke ketiga. Apa kepanjangan dari PJAP? Penyedia jasa aplikasi perpajakan,
perusahaan jasa aplikasi perpajakan, penyedia jasa aplikasi pemerintahan, penyedia jasa administrasi perpajakan. Ada yang conteng warna hijau nih. Mohon maaf, Mbak, jawabannya yang warna merah. Penyedia jasa aplikasi perpajakan. Tadi kan Pak Alif bilang ya, PJAP gitu ya. Pajakin termasuk salah satu PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Ini kenapa tidak berubah? Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, rezekinya Mas Wahyu 12 nih ya. Terakhir nih. Apa tagline pajakin? Nah, ini tagline-nya. Kawan wajib pajak, kunci pelaksanaan pajak saudara, solusi pajak dalam genggaman atau bersama membangun negeri. Tadi juga Pak Ayub sering banget nih. Apa tagline pajakin ya? Solusi pajak dalam genggaman. Jawabannya yang kuning ya. Ini mohon maaf mungkin ada gangguan sinyal juga nih. Apakah bisa terlihat? Nah, sudah ya. Yang mohon maaf, yang menang hanya yang juara satu ya Bapak Ibu ya. Hanya juara satu ya, itu adalah deng 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 Mas Wahyu 12. Nah, ini mungkin baca bisa screenshot untuk nanti hadiahnya bisa dikirimkan oleh Pajakin ke Mas Wahyu 12. Oke, saya izin stop share Bapak Ibu dan memunculkan wajah saya kembali. Oke. Sudah siap Bapak Ibu, sudah semangat ya tadi terkait dengan materi kuis yang berhubungan dengan pajak. Nanti di akhir sesi ada materi kuis yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Melihat penari, menari dengan gemulai. Mari edukasi, kita mulai. Ya, sudah cukup tadi kuis-kuisnya. Kita segera panggil narasumber kita yang ada dua untuk hari ini. Ada Mbak Elvi Rahmi dan Mas Angga Sukma Daniswara. Untuk yang pertama mungkin kita sapa-sapa dulu nih Mbak Elvi Rahmi. Bisa kita di pin dulu mungkin nih Mbak Aminya. Selamat pagi Mbak Ami. Oh, sudah nih, Mbak Ami sudah ada di sini. Saya pin dulu nih, spotlight for everyone. Ya. Selamat pagi Mbak Ami. Mbak Ami nggak bisa nge-mute. Sudah aman? Bisa Oh ya. diizinkan. Selamat pagi Mbak Del. Selamat pagi Selamat Pak pagi Jakaina. Mbak Ami. Cerah ya hari ini Mbak Ami. Oh cerah, cerah sekali. Semoga hari ini tidak hujan ya. Ya. Takut macet dan banjir di mana-mana takutnya. Selamat pagi Mbak Jakaina semua. Wah, segar-segar saya lihat sebagian nih Mbak Del, tapi sebagian pada nutup juga nih. Oh iya, ini mohon maaf juga nih sebelumnya Mbak Ami, saya juga boleh lihat di kolom chat gitu. Jadi ternyata Kahootnya ada beberapa yang nggak muncul tadi pertanyaannya gitu. Jadi mohon maaf nih ya. Pokoknya intinya tadi yang pertama namanya juga kuis hiburan Bapak Ibu ya. Jadi tolong mohon maaf nih bagi yang tadi nggak bisa pilih HAM-nya ada kendala. Jadi memang ada aplikasinya dan ada kendala, jadi mohon maaf. Tadi juga saya kaget loh kenapa poin tetap 0, tapi memang sudah rezekinya Pak Wahyu 12 dulu aja ya. Jadi mohon bersabar yang lain-lain gitu ya. Nanti ditunggu aja selanjutnya. Ya, silakan Mbak Ami untuk materinya. Baik, terima kasih Mbak Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jakaina semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi menjelang siang ini kita akan berdiskusi mengenai PMK 164 tahun 2023 yang mana PMK ini mungkin sebagian besar Bapak Ibu semua sudah membaca ya PMK ini, dan hari ini akan kita diskusikan bersama. Semoga diskusi kita berjalan dengan lancar, hangat, dan mohon maaf kalau seandainya nanti berjalannya waktu diskusi kita terhambat karena jaringan. Karena jaringan ini memang tidak bisa kita kendalikan seperti tadi games ya. Jaringannya tiba-tiba kurang baik. Nah, semoga nanti tidak mengurangi kegiatan edukasi kita dari pagi menjelang siang ini. Baik, perkenalkan nama saya Elvi Rahmi. Saya akan berbagi dengan Bapak Ibu mengenai 164 pada pagi hari ini. Jikapun ada pertanyaan sembari saya memaparkan materi pada pagi ini, silakan materi yang Bapak Ibu, pertanyaan yang Bapak Ibu menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu tersebut dimasukkan ke link yang sudah dibagikan oleh admin pada kolom chat tersebut. Nah,
Untuk itu izin saya share screen terlebih dahulu. Apabila tidak terdengar suara saya kecil atau tidak terdengar, mohon Bapak Ibu komen di kolom chat agar saya mengetahuinya. Atau misalnya slide-nya tidak terlihat, silakan di komen saja ya. Sebentar. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu slide-nya? Ya, baik. Yang akan kita bahas hari ini mengenai peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2023, yang mana PMK ini mengatur tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atau PPh dari usaha yang diterima atau dari penghasilan oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi nanti terkait wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ini akan kita bahas bagaimana kewajiban-kewajibannya, bagaimana penyampaian surat pemberitahuannya, surat pernyataannya, SKED-nya mungkin nanti akan kita bahas semua, termasuk tidak hanya pajak penghasilan yang kita bahas, nanti juga dari sisi PPN-nya. Saya tidak sendiri tentunya, ada Mas Angga juga hari ini akan berbagi juga kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana perlakuan PPN-nya bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ini yang diatur di PMK 164 ini. Baik nanti terkait bagaimana PKP-nya dan lain-lain sebagainya. Baik, izin saya lanjutkan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat dulu latar belakang dan tujuan dari hadirnya PMK 164 ini. Tentunya yang pasti latar belakangnya untuk melaksanakan ketentuan di pasal 57 ayat 5 yang mana sebelum hadirnya PMK 164 ini sudah ada sebenarnya PP yang mengatur sebelumnya, yaitu di PP 55 tahun 2022 yang mana mungkin teman-teman atau pajakimers yang sebelumnya sudah pernah bertemu dengan kami juga, kami sudah pernah juga membahas mengenai PP 55 ini. Cuman di PP 55 ini belum rigid mengenai tata caranya. Nah, hadirlah PMK 164 ini di mana lebih rigid, lebih gamblang lagi mengenai pengaturan yang ada di PP 55 diturunkan di PMK 164 ini. Dan tentunya tujuannya untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi wajib pajak atau pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan PPh-nya. Dan juga hadirnya PMK 164 ini mengganti PMK yang lama yaitu PMK 99 tahun 2018 serta ketentuan pasal 4 ayat 5 dari PMK 68 tahun 2010 dan juga PMK 197 2013. Baik, pajakainners, seperti tampak di layar, kita tahu bersama bahwa undang-undang perpajakan kita diubah dengan adanya hadirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau kita kenalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP yang mana itu diundangkan pada bulan Oktober di tanggal 29 Oktober tahun 2021. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tersebut atau kita singkatnya Undang-Undang HPP, dalam Undang-Undang HPP tersebut sudah diatur mengenai undang-undang pajak terkait pajak penghasilan di pasal 4 ayat 2 huruf E-nya di dalamnya itu dibunyikan bahwa penghasilan bahwa yang dua ini dikenai pajak yang bersifat tertentu lainnya termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, itu sudah dibunyikan di Undang-Undang HPP. Dan juga ada juga di pasal 7 ayat 2A-nya Undang-Undang HPP juga mengatur terkait ketentuan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun pajaknya masih di bawah 500 juta. Jadi artinya akumulasi dalam 1 tahun tersebut untuk orang pribadi ini masih di bawah 500 juta, mereka tidak berkewajiban untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Nah, mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, dan pajakainners yang hadir hari ini terkait pasal 7 ayat 2A ini sudah mendengar ini sebenarnya dari lama, cuman pada prakteknya mungkin agak ragu-ragu ya, maka di PMK 164 ini semakin diperjelas lagi sebenarnya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak itu
diakumulasikan peredaran brutonya masih di bawah 500 juta, maka tidak ada kewajiban penyetoran pajak penghasilannya. Akan tetapi, jika seandainya secara akumulasi pada tahun berjalan sudah melebihi 500 juta, maka akan timbul kewajiban untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Nah, kemudian setelah diatur di Undang-Undang Pajak Penghasil, di Undang-Undang HPP, hadirlah PP 55 tahun 2022. Nah, yang mana PP 55 ini diundangkan di tanggal 20 Desember 2022. Nah, di PP 55 tahun 2022 ini terkait dengan substansi perubahan di PP 23 2018, di PP 55 ini diintroduce nih yang baru nih terkait subjek pajaknya. Selain kalau di PP yang lama kita sudah mengenal adanya subjek pajak untuk yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh yang 0,5% itu kita mengenal dulu untuk OP dan badan. Nah, yang ditambahkan sekarang untuk subjek pajak ini ada BUMDes namanya, ada BUMDes bersama, dan termasuk PT, tapi ini adalah perseroan perorangan, termasuk PT, termasuk perseroan perorangan. Jadi ada beberapa subjek pajak baru yang lama di pengaturan yang lama tidak disebutkan, termasuk di dalamnya itu perseroan perorangan. Jadi mungkin ada wajib pajak kita mendirikan perseroan perorangan, artinya dia berbentuk perseroan, tetapi kepemilikannya hanya satu orang saja, artinya orang pribadi namun dia mendirikan sebuah perseroan. Nah, maka di PP 55 ini dihadirkan, diatur bahwa si orang ini, wajib pajak ini mendirikan perseroan perorangan ini atas perseroan perorangannya itu yang memenuhi ketentuan diatur dari PP 23 yang lama atau sekarang PP 55, mereka dapat memanfaatkan fasilitas yang mana tarifnya bisa 0,5% itu. Tapi tentunya perseroan perorangan yang mereka dirikan ini memenuhi kriteria PP 55, artinya mungkin dia bukan merupakan tenaga ahli, bukan keahlian yang mereka serahkan, artinya mungkin bukan atas jasa ke dokter, bukan atas jasa notaris dia bergeraknya. Nah, itu memenuhi ketentuan itu, maka dia berhak atau bisa menggunakan tarif 0,5% seperti yang diatur di PP yang lama atau PP 2018. Selanjutnya, penyesuaian jangka waktu berlakunya PPh final itu juga diatur di PP 55 yang lama. Untuk OP 7 tahun, untuk CV, koperasi, BUMDes bersama, perseroan perorangan itu 4 tahun, dan PT itu 3 tahun. Dan tentunya perhitungannya 3 tahun, 4 tahun maupun 7 tahun ini dimulai dari mana? Nah, nanti diatur juga di PP 55. Nah, dan di PP 55 ini juga dijelaskan kembali, dibunyikan lagi yang diatur sebelumnya di Undang-Undang HPP bagi wajib pajak orang pribadi yang mana bagian peredaran bruto usahanya tidak dikenai PPh sampai dengan batasan 500 juta itu juga dibunyikan lagi di PP 55 ini. Dan selanjutnya pencabutan PP 23 2018. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu jika seandainya mungkin datang ke KPP mungkin ada mendengar, oh Bapak Ibu badan usahanya atau orang pribadinya ini menggunakan PP 55 2022 ya, misalnya ditanya seperti itu. Nah, itu PP 55 itu merupakan perubahan dari PP 23 yang lama. Jadi kalau wajib pajak UMKM kita mengenalnya yang lama itu diatur di PP 23, sekarang perubahannya di PP 55 2022. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ruang lingkup PMK 164 ini tambahan informasi saja untuk Bapak Ibu. Kita membahas nanti subjek dan objek pajaknya seperti tadi saya sampaikan. Dan tata cara pemberitahuan wajib pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan. Jadi mungkin pada saat mendaftarkan NPWP, Bapak Ibu sebenarnya pada saat itu sudah memilih, misal katakanlah memilih sebagai wajib pajak UMKM. Lalu berjalannya waktu ingin mengubah, saya menjalankan kewajiban saya sesuai dengan ketentuan umum pajak penghasilan deh, misalnya seperti itu, ingin berubah. Nah, itu diatur di PMK 164 ini. Serta perhitungan tata cara perhitungannya juga diatur di sini.
tata cara penyetoran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan juga diatur. Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan juga diatur di sini, serta angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak yang sudah memilih atau sudah beralih menggunakan tarif umum pajak penghasilan. Serta nanti juga ada terkait kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kurang lebih inilah yang akan kita bahas pada hari ini terkait PMK 164 ini. Nah, kita lanjut mengenai objek dan subjek PPh final 0,5% ini. Ini sebenarnya bukan barang baru Bapak Ibu, karena di PP 23 juga sudah dibahas mengenai ini, dulu diatur, sekarang diperbarui dengan PP 55. Terkait objeknya, apa sih yang menjadi objek PPh final UMKM yang 0,5% ini? Objeknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, untuk peredaran bruto tertentunya ini, dari usaha ini dibatasi hingga 4,8 miliar. Selama wajib pajak tersebut, katakanlah orang pribadi yang mereka menjalankan usaha, dan peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka dia berhak menggunakan PPh final yang 0,5%. Tapi dilihat juga kapan si wajib pajak orang pribadi ini terdaftarnya. Karena si PP 55 maupun yang lama di PP 23 ini mengatur jangka waktunya. Kalau untuk orang pribadi kan 7 tahun. Jadi kita lihat kalau seandainya 4,8 miliar masih nih peredaran brutonya 1 tahun masih di bawah 4,8 miliar. Tapi wajib pajak orang pribadi ini sudah melewati batasan waktu yang 7 tahun tadi. Maka dari itu dia sudah tidak berhak menggunakan tarif PPh final yang 0,5%. Nah, terkait objeknya itu tadi ya, penghasilan dari usaha yang mana peredaran brutonya tadi diatur paling besar 4,8 miliar. Nah, untuk tarifnya itu 0,5% final. Jadi sangat gampang bagi Bapak Ibu, teman-teman pajakainers yang mungkin baru terdaftar nih, baru menjalankan usaha nih, dan baru mendaftar NPWP-nya. Sangat memudahkan dengan adanya tarif final 0,5% ini. Yang mana teman-teman pajakainers yang baru, yang mungkin pemahaman mengenai kewajiban perpajakannya masih belum terlalu banyak, jadi sangat sederhana perhitungannya. Tinggal dihitung sebulannya itu omsetnya berapa, tinggal dikalikan 0,5%. Kalau untuk orang pribadi dicatat apakah secara akumulatif di bulan tersebut sudah melebihi 500 juta. Kalau sudah melebihi 500 juta, baru omsetnya di bulan itu dikalikan 0,5%. Nah, jadi sangat memudahkan, sangat sederhana. Jadi semangatnya karena teman-teman UMKM artinya masih baru memulai usahanya. Jadi kalau seandainya sudah memenuhi ketentuan untuk dikenakan PPh final ini, cara perhitungannya sangat sederhana. Hanya 0,5% tarifnya dikalikan dengan omset di bulan tersebut. Selanjutnya, yang bukan menjadi objeknya apa? Jadi memang diatur nih untuk wajib pajak yang bisa memanfaatkan fasilitas PPh yang 0,5% ini. Kalau tadi yang menjadi objeknya adalah yang penghasilan yang saya sebutkan tadi, yang bukan menjadi objek PPh final 0,5% ini adalah penghasilan yang mana sumber penghasilan itu dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebasnya. Contohnya notaris, pengacara, mereka memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebasnya, maka penghasilan yang mereka terima tersebut itu tidak bisa dikalikan dengan PPh final yang 0,5%. Artinya penghasilan yang dia terima tersebut bukan merupakan objek dari PPh final 0,5% yang diatur di PP 55 atau di PMK 164 yang sekarang kita diskusikan. Lalu yang kedua yang bukan objeknya apalagi penghasilan di luar negeri. Jadi penghasilan yang bersumber yang tadi penghasilannya itu dari luar negeri, maka penghasilan tersebut bukan merupakan objek PPh final yang dikenakan 0,5% ini. Selanjutnya adalah penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan tersendiri. Misalnya
atas sewa tanah dan bangunan, kita katakan seperti itu. Atas sewa tanah dan bangunan itu kan sudah diatur sendiri, ada pengaturannya dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan itu sudah diatur tersendiri, maka itu bukan objek PPh final yang dikenakan 0,5% ini. Selanjutnya penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak. Itu tentunya sudah pasti bukan menjadi objek PPh final yang 0,5% ini. Nah, kalau tadi kita berbicara objek, selanjutnya kita melangkah ke subjeknya. Yang menjadi subjek PPh final 0,5% itu apa saja? Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang tadi batasan 4,8 miliar itu. Yang pertama subjeknya adalah orang pribadi. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang penghasilannya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Dan ada jangka waktunya nih. Jangka waktunya untuk orang pribadi itu adalah 7 tahun. 7 tahunnya dihitung dari mana? Kita lihat terdaftarnya kapan si wajib pajak ini. Kalau misalnya baru terdaftar di 2023 kemarin, ya sudah 7 tahunnya itu dihitung mulai tadi tahun 2023-nya. Jadi untuk menghitungnya itu dilihat kapan si wajib pajak ini terdaftarnya. Yang kedua, selain orang pribadi yang menjadi subjek pajak untuk dikenakan PPh final yang 0,5% ini adalah badan usaha. Badan usaha ini siapa saja? PT, CV, BUMD, firma, koperasi, BUMDes bersama, dan PTOP atau perseroan perorangan tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, sama seperti halnya dengan wajib pajak orang pribadi, untuk wajib pajak badan usaha ini baik PT maupun CV juga diatur nih jangka waktunya. Untuk PT itu jangka waktunya 3 tahun, untuk CV itu 4 tahun, koperasi, firma, BUMDes itu 4 tahun. Yang dilihat dari mana? Kita lihat kembali 4 tahunnya itu dilihat dulu dari kapan si wajib pajak ini terdaftarnya, baru kita hitung. Nah, kalau tadi ada bukan objek, ada juga diatur terkait yang bukan subjeknya. Yang bukan subjek, PPh final 0,5% ini yang pertama, WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. Jadi mungkin wajib pajak yang menjalankan usaha, lalu ternyata wajib pajak ini lebih nyaman menggunakan tarif yang diatur dengan ketentuan umum pajak penghasilan. Maka untuk wajib pajak yang memilih menggunakan untuk dikenai ketentuan umum PPh tersebut, maka dia tidak menjadi subjek PPh pasal PPh final 0,5% ini karena dia lebih memilih untuk menggunakan yang tarif umum biasa. Lalu yang bukan subjeknya WP badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPh dan PP 94 2010. Selanjutnya BUT itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0,5% ini, serta CV atau firma, yang mana CV atau firma tersebut dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebasnya. Misalnya notaris, mereka mendirikan CV. Dan CV yang mereka dirikan itu, notaris ini, beberapa notaris mendirikan CV ini, dan CV yang mereka dirikan ini, jasa yang mereka serahkan juga adalah jasanya sebagai notaris. Maka, si CV tersebut tidak berhak memperoleh, tidak berhak menggunakan tarif yang 0,5% ini. Seperti itu. Karena CV-nya tadi itu merupakan CV yang dibentuk dari beberapa wajib pajak orang pribadi yang mereka sebenarnya menyerahkan jasa yang memiliki keahlian khusus seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya di PMK 164 ini juga diatur terkait pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Jadi, kalau seandainya wajib pajak lebih memilih, lebih nyamannya menggunakan tarif umum undang-undang yang diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita, maka dia harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP. Nah, pemberitahuan tersebut, baik wajib pajaknya ini yang menjalankan usaha ini orang pribadi maupun badan, pemberitahuannya itu bisa disampaikan secara elektronik maupun secara tertulis. Secara tertulis mungkin langsung bersurat ke KPP terdaftarnya. Dan pemberitahuan ini harus disampaikan paling lambat akhir tahun pajak dan dikenai PPh bertarif umum ini mulai tahun pajak berikutnya. Artinya, kalau seandainya wajib pajak ini ingin alih atau ingin menggunakan tarif umum saja
di tahun 2024 ini, maka pada akhir tahun pajak 2023 kemarin, si wajib pajak ini harus sudah menyampaikannya kepada DJP. Ataupun seandainya wajib pajak atau pajakainners ingin menggunakan tarif umum ini di tahun 2025, maka harus menyampaikannya ke KPP, ke DJP paling lambat di akhir tahun pajak 2023 ini. Baru nanti, di akhir tahun pajak 2024 ini, baru nanti di 2025 pajakainners, wajib pajak bisa mulai menggunakan tarif umum pajak penghasilan seperti itu. Nah, untuk WP yang baru terdaftar dapat menyampaikan pemberitahuan sejak saat mereka terdaftar tersebut. Dan pada saat mereka terdaftar tersebut, mereka menyampaikan bahwa mereka memilih untuk dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum. Nah, nanti berbedanya dengan WP yang tadi yang pertama yang pemberitahuannya pada paling lambat pada akhir tahun pajak, kalau yang WP baru terdaftar ini pada saat dia terdaftar dan dia langsung memilih untuk menggunakan tarif umum, maka pada di tahun tersebut juga dia dapat langsung menggunakan tarif umum ini. Artinya tidak harus di tahun berikutnya. Karena pada saat awal dia terdaftar, dia sudah langsung memberitahukan bahwa dia menggunakan PPh dengan tarif umum. Maka di tahun berjalan itu juga dia bisa menggunakan tarif umum. Nah, saya sampaikan juga kepada pajakainners dan teman-teman semua, kalau seandainya pajakainners atau teman-teman yang sekarang sedang memanfaatkan tarif yang 0,5%, tapi ternyata nanti di 2025 beralih menggunakan tarif umum, kami sampaikan kembali bahwa pada tahun berikutnya, jika seandainya pajakainners ingin kembali, bisa lebih nyaman kayaknya dipakai PPh final yang lama dan ingin kembali menggunakan PPh final yang 0,5%, maka itu sudah tidak bisa. Artinya pada saat pajakainners, pada saat teman-teman memilih untuk beralih menggunakan tarif umum, maka itu tidak dapat kembali beralih menggunakan tarif yang 0,5%. Begitupun dengan wajib pajak atau teman-teman atau pajakainners yang memang di tahun ini sudah tidak bisa menggunakan tarif yang 0,5% dikarenakan mungkin jangka waktunya sudah lewat, maka di tahun berikutnya pun itu sudah dipastikan tidak boleh atau tidak dapat juga kembali menggunakan yang 0,5, harus menggunakan yang tarif umum seperti itu. Nah, terkait perhitungan PPh, karena tadi ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak, terutama wajib pajak teman-teman yang bergerak di UMKM, agar memudahkan dalam melakukan perhitungan, tarifnya sangat sederhana dan sangat mudah untuk diingat, hanya 0,5%, dan pengalinya pun, DPP-nya pun adalah peredaran bruto dari teman-teman, dari Bapak Ibu, dari pajakainners di bulan tersebut. Jadi, kalau seandainya misalnya ini bentuk usahanya adalah badan, misalnya kita katakanlah CV, yang mana kalau CV kan tidak ada ketentuan yang mengatur kalau kurang dari 500 juta tidak bayar PPh. Ketentuan yang 500 juta itu hanya untuk orang pribadi. Jadi kalau misalnya CV di bulan tersebut tinggal dicatat tinggal ditulis di catatannya atau di pembukuannya seperti itu, di bulan ini berapa peredaran brutonya, maka si CV tersebut harus membayar PPh final 0,5%-nya di bulan itu. Jadi ketentuan yang 500 juta tadi batasannya tidak membayar PPh hanya untuk orang pribadi ya. Jadi kalau untuk badan, misalnya katakanlah CV, tetap harus membayar PPh-nya dengan cara bagaimana? Dikalikan berapa peredaran brutonya di bulan tersebut, dihitung setiap bulannya, dikalikan dengan tarif yang 0,5%, itulah yang di-store. Nah, khusus untuk WPOP baru diatur nih, seperti tadi di awal saya sering ulang, untuk WPOP diatur. Kalau misalnya masih dicatat secara akumulatif di bulan tersebut masih di bawah 500 juta, maka tidak ada penyetoran pajak penghasilan yang harus disetorkan oleh si wajib pajak orang pribadi ini. Tapi itu hanya untuk orang pribadi. Dan kalau seandainya pun secara di kumulatif semuanya ternyata di bulan Juni itu sudah melebihi 500 juta, maka di bulan Juli sudah ada kewajibannya untuk menyetorkan PPh ya. Jadi setelah dicatat oleh orang pribadi ini di Juni dia sudah melebihi 500 juta,
maka di bulan Juli sudah mulai muncul kewajiban untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Jadi katakanlah di bulan Juli itu, di bulan Juni sudah 500 juta, maka di bulan Juli misalnya ada peredaran bruto atau omsetnya masuk 50 juta, maka 50 juta dikalikan 0,5%, itulah nanti yang akan disetorkan oleh si wajib pajak orang pribadi ini, harus dibayarkan karena dia peredaran brutonya sudah melebihi 500 juta pada tahun berjalan. Nah, diatur juga di PMK 164 ini bagi suami istri yang mereka statusnya pisah harta atau memilih terpisah, yang mereka menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya masing-masing, maka perhitungan bagian peredaran bruto dari usaha yang sampai 500 juta itu berlaku masing-masing. Artinya kalau wajib pajak yang memilih terpisah atau pisah harta tadi, 500 juta itu secara akumulasi itu dihitungnya masing-masing. Untuk si istri sendiri, untuk si suaminya sendiri. Kenapa? Karena dia memilih menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Jadi untuk si usahanya istrinya sendiri, untuk si suaminya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke penyetoran, pemotongan, dan pemungutan PPh dan pelaporannya. Tadi disampaikan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang berhak mendapatkan fasilitas tarif yang 0,5% ini, kalau seandainya dia di bulan tersebut bertransaksi dengan wajib pajak, dengan wajib wapul ya, wajib pungut atau potong, misalnya dengan instansi pemerintah, CV bertransaksi dengan instansi pemerintah, maka si CV ini, wajib pajak badan ini, yang tadi bertransaksi dengan instansi pemerintah, katakanlah dia ini rekanan pemerintah, menyerahkan barang, ada jual beli barang dengan pemerintah, maka agar dipotong dengan tarif yang 0,5% ini, kewajiban si CV ini harus menyerahkan surat keterangan sebagai wajib pajak UMKM kepada instansi pemerintah tersebut. Ya, kalau tidak menyerahkan maka dipotong atau maka dipungut sesuai dengan ketentuan umum. Jadi kalau seandainya si CVA dia menyerahkan alat tulis, kita katakan ke instansi pemerintah B, dan alat tulis tersebut ternyata setelah diserahkan katakan nilainya 10 juta. Setelah diserahkan oleh wajib pajak badan CV ini, si CVA ini ke instansi pemerintah, si CVA ini tidak menyerahkan ke instansi pemerintah surat keterangan kalau dia merupakan wajib pajak UMKM, maka nanti si instansi pemerintah memungutnya dengan ketentuan umum. Jadi atas penyerahan barang tersebut, jual beli barangnya tadi, alat tulis tadi, dikenakan PPh pasal 22. Jadinya seperti itu. Tapi kalau seandainya diserahkan surat keterangan oleh si CV, maka itu tidak dipungut PPh pasal 22, nanti bupotnya nihil. Nah, kalau seandainya begitupun untuk orang pribadi, kami sampaikan juga untuk orang pribadi, misalnya orang pribadi bertransaksi dengan instansi pemerintah. Orang pribadi ini merupakan wajib pajak UMKM. Nah, pada saat bertransaksi dengan instansi pemerintah, wajib pajak orang pribadi ini harus menyerahkan surat pernyataan kalau seandainya secara akumulasi di bulan tersebut dia belum melebihi 500 juta. Kenapa demikian? Karena tadi kan diatur bahwa wajib pajak orang pribadi ini selama peredaran dia dalam 1 tahun tersebut masih di bawah 500 juta kan tidak dikenai pajak penghasilan. Artinya tidak ada penyetoran PPh oleh wajib pajak orang pribadi ini. Namun jika dia bertransaksi dengan instansi pemerintah kan tidak tahu apakah wajib pajak orang pribadi ini sudah di atas 500 juta atau masih di bawah 500 juta. Maka dari itu berkewajibanlah si wajib pajak orang pribadi ini jika transaksi dengan pemotong atau pemungut tadi, sampaikan surat pernyataan kalau seandainya memang peredarannya masih di bawah 500 juta, sampaikan surat pernyataan bahwa peredarannya tersebut masih di bawah 500 juta. Sehingga tidak dilakukan pemotongan PPh oleh instansi pemerintah. Dan bentuk dari surat pernyataan tersebut itu ada nanti di lampiran PMK 164 ini. Ya. Nah, jika seandainya
jika seandainya wajib pajak tadi baik orang pribadi atau badan tadi bertransaksinya bukan dengan wajib pajak bukan dengan pemotong atau pemungut. Artinya misal katakanlah bukan dengan instansi pemerintah, bertransaksi seperti biasa, jual beli seperti biasa dengan orang pribadi saja, jual belinya seperti biasa. Maka dia berkewajiban untuk menyetorkan sendiri pajak penghasilannya. Yang mana batas waktu penyetoran sendiri tersebut adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setiap bulan. Nah, kalau misalnya orang pribadi dan dia sudah di atas 500 juta, dan di bulan Juli, kalau contoh yang saya sampaikan tadi, di bulan Juli dia sudah di atas 500 juta, artinya sudah timbul nih kewajiban penyetoran PPh-nya, maka kalau seandainya di bulan Juli tersebut dia tidak bertransaksi dengan wajib pajak pemotong atau pemungut, artinya hanya menjual barang seperti biasa ke orang pribadi, maka dia hitung berapa omset dia di bulan Juli tersebut, dia kalikan 0,5% dan dia setorkan sendiri ke kas negara. Yang paling lambat disetorkan, kalau nggak tadi contohnya Juli, paling lambat disetorkan 15 Agustus di tahun itu. Seperti itu. Dan juga nanti kalau seandainya contohnya tadi badan, kalau seandainya dia juga tidak bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, dan dia juga harus wajib menyetorkan sendiri kewajiban PPh-nya. Nah, terkait pelaporan SPT-nya, SPT masanya. Nah, untuk pelaporan SPT masa ini memang di PMK 14 itu dibunyikan adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kecuali tidak ada omset atau kewajiban PPh final. Nah, jadi kalau seandainya wajib pajak Kindness misalnya orang pribadi yang menjalankan usaha dan memanfaatkan fasilitas yang 0,5% ini, kalau seandainya di bulan tersebut tidak ada kewajiban penyetoran PPh-nya, maka kan ada kewajiban pelaporan SPT masanya, SPT masa unifikasinya. Tapi untuk wajib pajak ini diatur bahwa WP tersebut dianggap sudah melaporkan SPT masanya sesuai dengan tanggal pembayarannya. Artinya kewajiban pelaporan SPT masanya gugur dengan dia melakukan penyetoran tersebut. Kapan tanggal pelaporan SPT masanya? Sesuai dengan tanggal NTPN-nya. Jadi pada saat kita menyetorkan itu kan ada tanggal nomor tanggal penyetoran. Di tanggal itulah dikatakan dia sudah melaporkan SPT masanya. Jadi seperti itu diatur di PMK 164 ini. Dan juga untuk wajib pajak badan maupun OP, selain tadi ada kewajiban harus setor, harus lapor, kalau dia setor maka itu dikatakan itu dia sudah lapor masanya. Nah, tapi ada satu lagi kewajibannya itu lapor SPT tahunannya. Nah, di dalam pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan ini, baik itu dia setor sendiri maupun dia dipotong atau dipungut, dia harus membuat laporan daftar peredaran bruto dan PPh final dalam SPT tahunannya. Tampilannya itu harus dia laporkan di dalam pelaporan SPT tahunannya mereka. Jadi sangat penting Bapak Ibu, terutama teman-teman yang orang pribadi yang menjalankan usaha dan saat ini dikenakan PPh final, yang penting melakukan pencatatan berapa brutonya setiap bulan dicatat, dan nanti pencatatannya tersebut pun juga harus dilampirkan di dalam pelaporan SPT tahunan. Ini juga ada bentuk daftar peredaran brutonya seperti apa, nanti juga diatur terkait itu. Bisa Bapak Ibu lihat juga. Nah, kita lanjutkan. Ini terkait surat keterangan dan untuk surat keterangan ini mungkin teman-teman pajak Kindness, Bapak Ibu semua, mungkin saat ini yang bergabung di sini sudah pernah meminta surat keterangan sebagai wajib pajak yang dikenakan tarif 0,5% atau wajib pajak UMKM ini. Permohonannya tersebut bisa disampaikan secara elektronik. Jadi saat ini DJP pun berusaha memberikan kemudahan kepada wajib pajak, salah satunya dengan memberikan layanan melalui internet. Jadi yang penting ada akses internet dari pajak Kindness semua, maka permohonan surat keterangan ini bisa Bapak Ibu ajukan. Saat ini kalau secara elektronik
teman-teman, Bapak Ibu, pajakainer semua bisa masuk ke laman kami di www.pajak.go.id. Mungkin kalau wajib pajak orang pribadi pada paling sederhananya login ke laman tempat dia melaporkan SPT tahunannya, ya. Masuk ke sana, login, nanti pilih menunya yang menu KSWP. Nanti di menu KSWP tersebut, Bapak Ibu tinggal pilih itu surat keterangan apa yang ingin diminta. Nanti ada beberapa pilihannya, silakan dibaca. Surat keterangan wajib pajak yang dikenakan PP 55 tahun 2023, misalnya seperti itu. Nah, nanti 2022, sorry. Nanti tinggal diklik, sistem nanti akan membacanya. Jadi jika permohonan secara elektronik tadi, sistem akan membaca apakah permohonan Bapak Ibu, permohonan teman-teman ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas tarif yang 0,5%. Jadi itu dia by system. Jadi pada saat kita login ke DJP online-nya kita, masukkan NPWP, atau sekarang yang sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP bisa login masukkan NIK-nya untuk orang pribadi, login, nanti pilih menu KSWP, nanti pilih surat keterangannya yang PP 55 ini, nanti sistem yang akan membaca apakah Bapak Ibu, teman-teman berhak untuk mendapatkan fasilitas yang diatur di PP 55 ini. Atau bisa juga mengajukan secara tertulis ke KPP tempat Bapak Ibu dan teman-teman terdaftar seperti itu, ya. Nanti silahkan mengajukan. Tapi kalau sekarang sepertinya kita sudah dimudahkan. Tentunya sangat jarang teman-teman Bapak Ibu dan pajakainers yang tidak memperoleh akses internet, ya pasti rata-rata semuanya sudah dipermudah dengan adanya akses internet ini. Jadi tidak perlu datang ke KPP sebenarnya, bisa dari rumahnya, bisa dari kafe, dari mana saja. Yang penting ada akses internet, bisa bermohon untuk mengajukan surat keterangan ini. Nah, selanjutnya, Kepala KPP dapat melakukan pembatalan atau pencabutan atas surat keterangan berdasarkan hasil penelitian secara jabatan. Dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, pajakainers dan teman-teman, kalau seandainya Direktorat Jenderal Pajak menemukan data, misalnya diketahui bahwa sebenarnya Bapak Ibu ini tidak memenuhi ketentuan untuk menikmati fasilitas yang 0,5% ini, maka KPP, Kantor Pelayanan Pajak tempat Bapak Ibu, teman-teman pajakainers terdaftar berhak melakukan pembatalan atau pencabutan atas surat keterangan yang sudah diperoleh tersebut. Seperti itu. Nah, ini terkait angsuran pasal 25, ini juga diatur di PMK 164 ini. Jadi angsuran PPh pasal 25 ini bagi wajib pajak PPh final, artinya yang memanfaatkan tarif 0,5% sesuai PP 55 tahun 2022, yang memilih dikenai ketentuan umum perhitungan PPh-nya atau peredaran brutonya telah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun atau telah melewati jangka waktu PP 55 2022, artinya kalau orang pribadi dia sudah lewat dari 7 tahun, untuk PP dia sudah lewat dari 3 tahun, maka mereka wajib membayar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak pertama yang mana dikenai PPh secara umum. Tapi untuk angsurannya ini nanti, untuk wajib pajak yang baru beralih ini, nanti dia dikategorikannya seperti WP baru. Jadi nanti nihil pengaturan PPh pasal 25-nya. Nah, untuk bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, WP lain yang harus membuat laporan keuangan berkala, maka perhitungan sesuai PMK 215 2018 dan perubahan nantinya. Jadi di PMK 215 2018 itu mengatur terkait besaran angsuran PPh besarnya angsuran pasal 25 untuk wajib pajak itu bank, BUMN, BUMD dan lain-lain. Nah, ini skema peralihan dari BUMDes menjadi BUMDes bersama seperti yang tampak di layar oleh Bapak Ibu. Ini nanti bisa dibaca saja terkait aturan-aturan peralihannya. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan terkait surat keterangan, mungkin ini banyak yang menjadi pertanyaan juga bagi Bapak Ibu semua. Surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK 99 2018 yang dinyatakan masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu dalam surat keterangan dimaksud dan wajib pajak perorangan dapat mengajukan permohonan kembali surat keterangan untuk menyelesaikan jangka waktu dalam surat keterangan di PP 55 2022. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah jika seandainya
saat ini teman-teman, Bapak Ibu, pelaku UMKM wajib pajak yang dikenai tarif 0,5%, 0,5% sesuai dengan PP 55 tahun 2022 ini, apa yang diatur di PMK 164 ini. Kalau surat keterangan yang sekarang masih ada, sudah pernah meminta surat keterangan sebelumnya di laman DJP online dan itu masih berlaku, maka tidak perlu meminta surat keterangan ulang ya. Itu masih bisa digunakan. Jadi kalau seandainya sekarang masih ada, masih berlaku, itu masih bisa Bapak Ibu gunakan, masih bisa dipergunakan seperti layaknya surat keterangan yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu gunakan untuk bertransaksi mungkin dengan instansi pemerintah, katakanlah seperti itu. Itu masih berlaku ya. Nah, itu dari saya terkait diskusi kita dari PMK 164 ini. Setelah ini akan disampaikan oleh Mas Angga. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dimasukkan ke kolom ke link yang tadi disampaikan di kolom chat. Dan selanjutnya saya serahkan ke Mas Angga. Silakan Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ami. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya melanjutkan pembahasan. Namun sebelum melanjutkan, seperti tadi Mbak Adel dan Mbak Ami berpantun, izinkan saya juga berpantun. Iklan sirup mulai bertebaran, tanda puasa akan segera tiba. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, semoga sehat senantiasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, mungkin saya tidak banyak ya yang akan dipaparkan dari sesi bagian saya. Kalau tadi Mbak Ami sudah menjelaskan secara rigid gitu ya terkait dengan pajak penghasilannya untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Maka di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dari sisi PPN-nya ya, terutama terkait dengan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, tadi Mbak Ami juga sampaikan bahwa ada omset, ada penerimaan bruto gitu ya. Mungkin kalau kita highlight sebentar, agak flashback, karena tadi kalau kita lihat pemetaan peserta webinar pada kesempatan kali ini beragam ya. Ada mulai dari teman-teman mahasiswa sampai ada teman-teman praktisi di situ yang ikut join. Jadi mohon izin saya coba flashback sebentar. Jadi kalau kita bicara perpajakan, yang biasa kita kenal dengan pajak UMKM, mungkin definisi UMKM di dalam perpajakan hampir jarang kita temui. Yang ada adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu inilah yang seringkali kita kenal dalam tanda kutip UMKM menurut teman-teman pajakainer semua. Terkait dengan penentuan UMKM, tadi Mbak Ami men-state bahwa di situ ditentukan sesuai dengan omset atau penerimaan bruto. Sekarang kita sama-sama dulu samakan persepsinya. Apa sih definisi omset atau penerimaan bruto tadi, gitu ya? Yaitu seluruh penghasilan yang diterima oleh orang ataupun badan tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi kalau saya contohkan, misalnya saya punya usaha hijab di Tanah Abang misalnya gitu ya. Per potong hijabnya misalnya 70.000. Maka definisi omset yaitu dari penjualan per potong hijab tersebut. Jadi kalau misalkan saya menjual 1.000 potong, berarti 70.000 dikalikan 1.000 potong. 70 juta gitu ya. Meskipun di dalamnya saya akan ada harga pokok penjualan, ada biaya pegawai gitu ya, ada biaya sewa ruko dan lain sebagainya. Maka dalam menentukan omset atau peredaran bruto yang dilihat adalah nilai brutonya, penjualan kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, bagi teman-teman yang tadi omset kotornya sebelum dikurangi dengan biaya-biaya itu kurang dari 4,8 miliar, dia punya pilihan untuk menentukan apakah dia mau dipotong dengan tarif final 0,5% atau mau dikenakan tarif umum seperti yang Mbak Ami sampaikan, yang mana bisa menggunakan tarif pasal 17 yang 5%, 15%, 25 dan seterusnya kalau dia orang pribadi gitu ya. Atau kalau misalkan dia badan dikenakan 22%. Namun keuntungannya kalau menggunakan tarif umum selain norma ya, nanti norma kita bintangin tersendiri. Kalau bicara yang umum,
tarif umum itu bisa mengurangi biaya-biaya tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan margin keuntungannya tipis, pengen pajaknya kalau dikenakan dari omset itu terlalu besar gitu ya karena tidak memperhitungkan biaya, maka pilihannya jatuhnya yang terbaik adalah di tarif umum. Dan ini lagi-lagi pilihan. Sekali memilih tarif umum, maka tidak boleh lagi CLBK ke tarif finalnya. Itu highlight nih ya. Nah, berkaitan dengan PPN, kita kenal ada yang definisinya yang namanya pengusaha kecil kalau kita bicara PPN. Di mana pengusaha kecil ini menurut ketentuan di dalam PMK 197 gitu ya tahun 2023, di situ jika nilai omset atau peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu semua omsetnya belum melewati 4,8 miliar, maka secara prinsip pada dasarnya tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun jika merasa misalnya karena untuk kepentingan tender membutuhkan PKP gitu ya statusnya, atau jika ingin bertransaksi dengan bendahara itu statusnya harus PKP, maka meskipun omsetnya belum melewati 4,8 miliar, boleh mengajukan diri untuk mengukuhkan diri ke kantor pelayanan pajak sebagai pengusaha kena pajak gitu ya. Tapi untuk teman-teman Bapak Ibu yang usahanya omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar setahun, maka dia wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang baru adalah kalau dulu di aturan lama di dalam pasal 4 ayat 2 gitu ya di PMK 197 tahun 2013 dibilang ketika misalnya ada satu perusahaan di bulan Maret misalnya dia ini omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, di aturan lama bilang di paling lambat akhir bulan April dia harus sudah lapor ke KPP untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Nah, yang baru di dalam PMK 14 ini yang menjadi objek bahasan kita pada pagi dan menjelang siang hari ini, kalau dulu wajibnya adalah akhir bulan berikutnya, sekarang ada relaksasi. Jadi kewajiban mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak itu sekarang paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Jadi misalnya tadi ketika di bulan Maret omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka pengukuhan dirinya sebagai pengusaha kena pajak paling lambat itu di 31 Desembernya tahun 2024 misalnya. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya sudah lewati 4,8 miliar tapi tidak melaporkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak gitu ya. Maka dalam konteks seperti ini nanti Direktorat Jenderal Pajak bisa mengukuhkan orang tersebut atau perusahaan tersebut secara jabatan sebagai pengusaha kena pajak. Di mana ketika seseorang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka atas setiap transaksinya dia wajib menerbitkan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, kemudian dia wajib memungut, menyetor sekaligus melapor atas PPN ataupun pajak pertambahan PPNBM-nya gitu ya, penjualan barang mewahnya yang dipungut tersebut ke kas negara gitu ya. Jadi PKP ini sifatnya wajib bagi yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar, tapi pilihan bagi yang belum 4,8 miliar. Nah, yang baru highlightnya sekarang pengukuhan tadi paling lambat di akhir tahun buku, tidak lagi di akhir bulan berikutnya. Oke, lanjut. Ketika seseorang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, gitu, bagaimana terkait dengan hak dan kewajiban tadi yang diembannya atau yang menjadi bagian dari kewajiban dia sebagai pengusaha kena pajak? Nah, dalam hal pengusaha dengan jumlah atau penerimaan bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, contohnya yang tadi di bulan Maret misalnya udah lewat, maka sesuai dengan penjelasan yang tadi kami sampaikan, dia wajib melaporkan diri paling lambat akhir tahun buku saat jumlah tadi melebihi 4,8 miliar. Berarti paling lambat akhir Desember, 31 Desember. Yang baru sekarang di dalam PMK 164 ini yang diperkenalkan adalah ketika seseorang atau perusahaan ini mau mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, di situ ada
pemberitahuan penyampaian mau mulai kapan gitu ya untuk melakukan pemungutan, penyetoran atau pelaporan SPT masa PPN-nya. Jika misalnya ada suatu perusahaan datang ke KPP mengukuhkan diri pengen dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak memberitahukan mulai bulan kapan, maka nanti Direktorat Jenderal Pajak akan menganggap orang pribadi atau perusahaan tersebut pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengusaha kena pajaknya mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Artinya mulai Januari itu dia dianggap sudah wajib melakukan pemungutan penyetoran PPN. Tapi kalau misalnya orang pribadi atau perusahaan tadi menyampaikan pemberitahuan ke kantor pajak, misalnya tadi sudah lewatnya di bulan Maret, kemudian mengukuhkan diri ke kantor pajak, saya pengen mulai bulan September gitu ya, untuk menyetor memungut, maka pemenuhan kewajiban pelaksanaan sebagai pengusaha pajak tadi sesuai dengan masa yang tercantum dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh pengusaha. Nah, ini sesuatu yang baru nih di dalam aturan PMK 164. Jadi sekarang ketika misalnya di tengah tahun sudah lewat omset, maka bisa milih mau mulai kapan nih. Kalau misalkan mau mulai bulan depannya silahkan. Paling lambat itu berarti di akhir tahun berikutnya, yang mana pemungutannya mulai di awal tahun. Nah, itu yang baru. Kemudian misalnya ketika ada suatu pengusaha kena pajak di orang pribadi ataupun badan, ternyata dia sudah melebihi 4,8 miliar, tapi ternyata dia baru mengukuhkan diri setelah tahun buku, yang mana kan tadi harusnya di awal tahun buku dia sudah mulai wajib mungut tuh. Tapi ternyata dalam perjalanannya dia baru di pertengahan tahun misalnya. Maka berdasarkan pelaporan usaha oleh pengusaha kena pajak yang di tengah tahun tadi, di tahun berikutnya, ataupun secara jabatan, maka pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai pengusaha kena pajaknya dimulai sejak masa pajak dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Nanti kita akan lihat contohnya biar lebih clear ya. Di mana pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang seharusnya dipungut itu dimulai dari masa pajak pertama tahun buku berikutnya sampai dengan sebelum pengusaha dikukuhkan. Ini narasinya seperti itu. Kita lihat detail contohnya biar lebih jelas nanti. Kemudian ini tadi highlight juga ya, merecap lagi statement yang di awal. Bahwa misalnya ketika ada Bapak Ibu semua, yang karena dia kepentingan tender, kemudian pengen mengkreditkan pajak masukan dan beberapa keuntungan ketika ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kemudian menghendaki dikukuhkan sebagai pengguna pajak, misalnya omsetnya ini baru 1 miliar gitu ya, tapi pengen dikukuhkan. Maka sama seperti yang tadi, dia pada saat mau melaporkan atau melaporkan dirinya untuk dikukuhkan, menyampaikan pemberitahuan atau tidak, mulai kapan dia melakukan pemungutannya. Jika misalkan pengennya di bulan Agustus contohnya, maka nanti pelaksanaan pemungutannya akan dimulai sejak sesuai dengan apa yang dia inginkan di dalam pemberitahuan tersebut. Tapi kalau misalkan hanya melaporkan pengukuhan tapi tidak menyebutkan secara rinci mulai kapan dia ingin melakukan pemberitahuan atau pemungutan tadi, maka dianggapnya nanti kewajiban atau pemungutannya tadi dimulai sejak awal tahun bukunya di Januari gitu ya. Nah, ini contoh biar lebih jelasnya nih apa yang tadi kami ilustrasikan. Di ketentuan lama yang paling atas, jadi misalnya di tanggal 21 Agustus 2023, ini di aturan lama dulu ya kita bicara, ada seseorang atau perusahaan dia omsetnya melebihi 4,8 miliar. Nah, dulu batas waktunya untuk melaporkan dan dikukuhkan sebagai PKP adalah akhir bulan berikutnya. Berarti di 30 September dia itu wajib nih. Kalau dulu itu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nanti kantor pajak akan menerbitkan namanya surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Dan sejak saat itulah dia mulai wajib memungut, menyetor dan melapor PPN ataupun PPNBM. Jika ke pemungutan, penyetoran atau pelaporan tadi tidak dilakukan gitu ya, padahal sudah terbit SPPKP-nya, maka nanti dia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu yang lama. Yang baru diulang lagi. Misalnya ketika tadi contohnya sama, ada perusahaan orang pribadi ataupun badan, dia omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar di 21 Agustus 2024. Maka di aturan baru ini ada grace period nih. Si orang atau perusahaan tadi bisa milih mau memberitahukan mulai kapan dia pemungutannya atau kewajiban sebagai PKP-nya. Kalau dia tidak memberitahukan, maka batas waktu
untuk melaporkan usaha atau dikukuhkannya tadi itu yaitu 31 Desember 2024. Ya, tapi kalau misalkan dia memilih di pertengahan tahun, maka pengukuhannya akan sesuai dengan masa yang dia inginkan. Nah, misalnya tadi ternyata dia tidak memberitahukan, maka batas waktu wajib melaporkan usahanya tadi adalah 31 Desember. Di 31 Desember itulah nanti dia akan terbit surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Dan sejak terbit itulah di 1 Januarinya misalnya dia sudah mulai wajib memungut, menyetor, dan melaporkan. Gitu ya, dan terikat pada ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, contoh kasus yang pertama, misalnya tadi ilustrasinya ketika ada pengusaha yang melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku, tapi tidak memberitahukan nih masa pajak penggunaannya. Contohnya, ini ada perusahaan, dia di 23 Agustus 2024 omsetnya melebihi 4,8 miliar. Kemudian, dia pengennya udah mulai langsung nih, pengukuhan PKP-nya gitu ya. Kemudian dia lapor ke KPP tapi tidak menyampaikan pemberitahuan mulai masa pajak kapan dia gitu ya. Misalkan di tanggal 14 November 2024 dia datang ke KPP, maka nanti kantor pajak karena dia tidak memberitahukan penyampaian masa akan terbit surat pengukuhan pengusaha kena pajaknya dengan mencantumkan tanggal pengukuhannya di awal tahun buku atau 1 Januari 2025 gitu ya. Nah, itu kalau dia tidak memberitahukan. Tapi kalau misalkan dia memberitahukan, maka contohnya seperti yang kedua. Misalnya di 13 Juli 2024, dia omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Kemudian di 9 September 2024, dia datang ke KPP, memberitahukan bahwa saya ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dimulai masa pajak Oktober. Nah, dengan adanya pemberitahuan tadi, penggunaan masa pajak, nanti kantor pajak akan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak pada tanggal 1 Oktober sesuai dengan yang dikehendaki oleh wajib pajak tersebut. Dan sejak 1 Oktober itulah dia sudah mulai wajib memungut, menyetor, dan melapor sebagai pengusaha kena pajak. Di mana dia boleh misalnya mengkreditkan pajak masukannya gitu ya. Tapi jangan lupa juga ketika melakukan penjualan memungut atas PPN terutangnya. Itu contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang terakhir ya, ketiga dan keempat. Misalnya ada pengusaha melaporkan usahanya ternyata setelah akhir tahun buku dan juga tidak memberitahukan penyampaian kapan penggunaan masa pajaknya. Contohnya, misalnya ada suatu perusahaan B, omsetnya 4,8 miliar sudah terlewati. Kan kita tahu ya, batas akhir pengukuhan PKP itu adalah akhir tahun pajaknya di 31 Desember. Dan sudah mulai wajib memungut menyetornya tuh di 1 Januari 2025. Ternyata yang harusnya dia di 1 Januari sudah mulai mungut, di 31 Desember dia sudah melaporkan untuk dikukuhkan. Ternyata dia baru menyampaikan permohonannya di Agustus 2025 nih. Udah loncat tahun, pertengahan pula gitu ya. Pengusaha kena pajak dia mengajukan permohonan pengukuhan juga tidak memberitahukan kapan dia akan mulai memungut pemberitahuan masa pajaknya. Maka nanti kantor pajak akan memproses penerbitan SKP PKP-nya tadi, pengukuhan pengusaha kena pajak tadi, mulai dari awal tahun buku berikutnya, berarti di 1 Januari 2026. Nah, dan di 1 Januari 2026-nya, 31 Desember 2025 dia itu akan terbit SKP PKP-nya, di 1 Januari 2026-nya dia sudah mulai wajib memungut. Nah, padahal kita sama-sama tahu tadi, sebenarnya dia itu harus sudah memungut sejak 1 Januari 2025. Sementara SK-nya di 1 Januari 2026. Secara ketentuan, sesuai PMK 164, periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dia tetap dikenai kewajiban untuk menyetor atas pemungutan PPN ataupun PPNBM atas periode penyerahan BKP ataupun JKP yang diserahkan di tahun tersebut. Gitu ya. Jadi ada konsekuensi di sini ketika misalkan tidak sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Nah, terakhir contohnya adalah ketika ada pengusaha dia dikukuhkan sebagai PKP tapi secara jabatan, artinya tidak berdasarkan permohonan wajib pajak, tapi berdasarkan data atau temuan gitu ya, yang akhirnya nanti petugas pajak menetapkan orang atau perusahaan tersebut sebagai pengusaha kena pajak secara jabatannya. Contohnya di sini misalkan ada peredaran bruto perusahaan di tanggal 14 Oktober 2024 sudah terlewati. Batas dia untuk melaporkan sebenarnya 31 Desember gitu ya. Dan mulai memungutnya itu 1 Januari 2025. Ternyata sampai dengan di tahun berjalan di tahun 2025 tidak ada
itikat baik dari perusahaan tersebut gitu ya untuk melaporkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Dan akhirnya karena data ataupun informasi yang dimiliki oleh petugas pajak, si perusahaan tadi dia akan dikukuhkan secara jabatan sebagai pengusaha kena pajak. Contoh kasusnya di 15 September 2025. Nah, nanti kantor pajak juga akan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajaknya di tanggal 15 September. Dan saat itulah dia sudah mulai wajib dia untuk memungut, menyetor, dan melapor. Nah, sementara SK-nya 15 September, padahal tadi harusnya dia itu sudah mulai wajib di 1 Januari ini. Maka grace period ini, di tanggal ini, dia tetap dikenai kewajiban untuk memungut PPN ataupun PPN BM. Nah, ini adalah ilustrasi yang dijelaskan dalam PMK 164. Kemudian untuk pengusaha kena kecil ya, ini 2 slide terakhir. Untuk pengusaha kecil yang tadi omsetnya belum melewati 4,8 miliar, tapi dia ini mengajukan diri secara sukarela karena kepentingan perusahaan ataupun tender tadi ya, untuk dikukuhkan diri sebagai PKP dan menyampaikan pemberitahuan gitu ya. Jadi contohnya di sini dia di bulan Desember, maka nanti kantor pajak akan menerbitkan surat keputusan pengukuhannya di 1 Desember. Dan di 1 Desember itu pula lah dia nanti akan sudah bisa melakukan pemungutan PPN gitu ya, sekaligus penyetoran dan pelaporannya. Sedangkan jika tadi tidak melaporkan usaha dan menyampaikan pemberitahuan masa pajak sama dengan bulan permohonan, ini contoh yang bawah. Misalnya dia pengennya di bulan September gitu ya. Kemudian terbit SKPPKP-nya di 10 September, maka sama gitu ya ilustrasinya bahwa sejak SKPPKP terbit, dia sudah wajib mulai memungut, menyetor, dan melapor. Nah, ini ketentuan peralihan, slide terakhir. Jadi kalau misalkan masa transisi nih untuk aturan lama dengan aturan baru, ketika ada suatu pengusaha, gitu, baik itu orang pribadi ataupun badan, omset yang melebihi 4,8 miliar pada bulan terakhir, sebelum berlakunya PMK 164, dan belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sampai dengan si PMK, sebelum PMK 16 tersebut berlaku, maka kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan PKP ataupun penyetoran, pemungutan, dan pelaporannya berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PMK 164. Ini contoh kasusnya yang paling bawah. Jika PMK 164 ini kan mulai berlaku sejak 29 Desember 2023. Sehingga mulai berlakunya PMK ini yaitu di bulan Desember 2023. Contohnya PTG terdaftar sebagai wajib pajak tapi belum dikukuhkan nih sebagai PKP sampai dengan tanggal 28 Desember 2023. Nah, PTG mempunyai peredaran bruto melebihi 4,8 miliar yang jatuhnya gitu ya di bulan November 2023. Maka dengan menggunakan skema tadi, jika periode tahun buku PTG adalah dari 1 April sampai dengan 31 Maret, maka PTG wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP itu paling lambat akhir tahun buku 2023, yaitu 31 Maret 2024, bukan tanggal 31 Desember 2023, karena tahun bukunya bukan berbeda, ini April sampai dengan Maret gitu ya. Penutup, ini conclusion. Jadi ketika kita bicara pajak penghasilan terkait dengan UMKM, maka PMK 99 yang tahun 2018 tentang pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 itu dinyatakan dicabut. Kemudian terkait dengan PPN, khusus pasal 4 dan pasal 5-nya yang diatur dalam PMK 68 2010 dan diubah terakhir dengan PMK 197 juga dicabut. Dan PMK 164 ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu di 29 Desember 2023. Oke, itu adalah pemaparan kami terkait dengan apa yang diatur dalam PMK 164 tahun 2023. Memang ada beberapa hal yang baru gitu ya, khususnya terkait dengan PPN. Namun aturan baru tadi kalau kita perhatikan secara detail banyak yang dikembalikan lagi ke wajib pajak mau mulai kapan sebenarnya pemungutannya. Dan ini kembali lagi ke wajib pajak yang bersangkutan terkait dengan fasilitas yang diberikannya. Baik, demikian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Putri Panggung, lagunya Uut Permatasari, Roma Irama duetnya sama Elvi Sukasih. Demikian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, kami kembalikan ke Mbak Adela. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Angga ya, dibuka dan ditutup dengan pantun. Jadi saya juga mau kasih pantun lah ya. Jalan-jalan ke pasar bareng suami.
inginnya beli model tas terkini. Terima kasih Kang Angga dan Mbak Ami atas penjelasan materi hari ini ya. Balas-balasan pantun lah ya kita ya. Oke. Iya sebentar. Oke. Ini presentasinya 2 kali ya Kak. Enggak, tadi sebenarnya satu materi Bapak Ibu pajak kainan semua, satu materi satu slide ada 22 halaman. Sudah nanti akan diberikan oleh tim pajakin di grup WhatsApp ya katanya. Jadi memang ini terkait dengan pembahasan materi pajak penghasilan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ami dan pajak pertambahan nilai yang terkait oleh Mas Angga gitu ya. Baik, untuk sesi kita kali ini ada juga yang tanya-tanya sampai selesai jam berapa ya gitu ya. Oh, kita selesai saja sampai setengah 12 gitu ya. Jadi kalau itu jika memang pertanyaannya banyak, kita lihat dulu di kolom pertanyaan. Terima kasih sebelumnya ya. Respon pertanyaannya luar biasa banget ya. Ada sekitar 70 pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, ini mungkin saya akan bacakan sedikit karena mungkin kalau 70 sampai sore ya. Ini terkait dengan materi kita yang pada hari ini ya. Jadi memang tadi ada yang sudah bertanya dari menit ke setengah 10 langsung ada yang bertanya. Nah, izin Mbak Ami dan Mas Angga, saya membacakan pertanyaan dari Bu Rusianawati. Kapan UMKM bisa untuk pelaporan pajak bila di tengah tahun omset bisa 500 juta? Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan ya oleh tim narasumber gitu. Tapi mungkin tadi ada yang saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini muncul terkadang karena pajak finance mungkin datangnya di tengah-tengah sesi pembahasan gitu ya, atau mungkin tadi sempat off kemudian masuk lagi. Nah, ini kita panggil dulu aja tadi pertanyaannya yang saya sampaikan Mbak Ami dan Mas Angga. Sebentar ya kita add. Baik. Tadi pertanyaannya dari, ini saya sampaikan lagi nggak Mbak Ami? Dari Mbak Dari Bu. Ibu Luciana ya? Ya betul, dari Bu Luciana. Oke. Kapan UMKM bisa Kapan untuk UMKM bisa untuk laporan pajak bila di tengah tahun omset bisa 500 juta? Nah, berarti yang kalau berbicara mengenai 500 juta, berarti ini kita konteksnya wajib pajak UMKM orang pribadi, berarti yang kita diskusikan ya. Untuk wajib pajak orang pribadi, tadi kan di slide saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu dan pajak kainan semua, dalam hal omsetnya tersebut dalam 1 tahun berjalan, 1 tahun pajak tersebut masih 500 juta, masih di bawah 500 juta, itu kan tidak ada kewajiban untuk menyetorkan PPh. Tapi yang disampaikan Bu Luciana ini pertanyaannya, kalau seandainya di tengah tahun itu, misalnya katakanlah bulan Juni sudah 500 juta, di Juli sudah lebih dong, artinya sudah harus ada kewajiban pembayaran nih di bulan Juli, karena sampai Juni sudah 500 juta omsetnya, artinya di Juli sudah muncul kewajiban untuk menyetorkan PPh. Nah, kapan nih kewajiban pelaporannya? Saya jadi 2 nih yang saya bahas terkait pelaporan ini. Kalau untuk pelaporan SPT masanya, atas kewajiban pembayarannya di bulan Juli, karena sudah ada kewajiban untuk membayar PPh di bulan Juli, karena tadi sampai Juni sudah 500 juta, Juli sudah melebihi 500 juta, maka Juli harus membayar. Maka tadi seperti saya sampaikan, untuk bulan tersebut, terkait pelaporan SPT masanya, SPT masanya tersebut pelaporannya dianggap sudah tersampaikan, sudah disampaikan ke DJP, kalau seandainya PPh-nya di bulan Juli tersebut sudah disetorkan. Artinya, tanggal penyetoran tersebutlah di tanggal penyetoran itulah menjadi tanggal pelaporan SPT masanya si orang pribadi ini. Jadi kalau seandainya tadi kita contohkan di bulan Juli ada kewajiban pembayaran PPh orang pribadi yang 0,5%-nya, maka maksimalnya kan tanggal 15 Agustus sudah harus disetorkan. Misal disetorkan tanggal 10 Agustus, maka tanggal 10 Agustus itulah menjadi tanggal pelaporannya. Jadi kalau yang pelaporan SPT masa unifikasinya seperti biasa gitu, tidak ada kewajiban untuk melaporkan seperti itu. Karena sudah disampaikan di PMK-nya juga, tanggal penyetorannya itu dipersamakan nanti menjadi tanggal pelaporannya. Jadi dianggap sudah terlaporkan SPT masanya. Tapi kalau berbicara terkait kewajiban pelaporan SPT tahunannya itu tetap ada. Untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi seperti sekarang nih kita udah masuk bulan Maret, artinya sudah bulan-bulan terakhir nih pelaporan SPT tahunan. Nanti untuk Ibu Luciana kewajiban pelaporan SPT tahunan orang pribadinya tetap ada. Kayak sekarang nih misalnya
paling lambat tanggal 31 Maret itu kewajibannya tetap ada. Jadi nanti 31 Maret tahun 2025 itu kewajiban untuk pelaporan tahun 2024 dan harus melampirkan daftar peredaran bruto dalam 1 tahun tersebut. Lampiran tersebut nanti dilaporkan di dalam SPT tahunnya. Terjawab ya, jadi untuk kewajiban SPT masanya tidak ada, karena kalau seandainya ada penyetoran, maka tanggal penyetoran itulah dianggap sebagai tanggal pelaporannya. Kalau tidak ada pembayaran gimana? Ya tidak ada juga pelaporannya. Nah, untuk pelaporan SPT tahunannya ada, kewajibannya ada, masih ada, dan harus ada lampiran daftar peredaran brutonya. Seperti itu, Mbak Adel. Ya, terima kasih Mbak Ami atas penjelasannya ya. Lengkap semua ya Bapak Ibu ya penjelasan dari Mbak Ami ini terkait tadi pertanyaan dari Bu Rusianawati. Baik, pertanyaan kedua ini dari Bu Siti Maisaroh dari PT Mitra Sairenda Kreasindo. Bagaimana jika tiap bulannya dari penghasilan bruto itu dikenakan potongan PPh? Tapi di akhir tahun tidak diberikan bukti potong tersebut. Sebentar. Nah, jadi pelaporannya itu nanti seperti apa gitu, Mbak Ami? Oke. Sorry, Oh video ya, saya mati ya. iya. Oke, lanjut. Ya, pertanyaan dari Ibu Siti Maisaroh, PT Mitra Sairenda Kreasi. Ya, pertanyaan yang paling sering ditemukan gitu ya ketika kita bertransaksi dengan pemotong pajak. Saya ingin membawa Mbak Ibu Siti sama teman-teman pajak trainer semua ke sebuah ilustrasi gitu ya, bahwa ketika kita bicara pemotongan pajak, maka kan sebenarnya uang kita kan diambil oleh orang lain untuk disetorkan kepada kas negara. Nah, salah satu bukti bahwa uang kita itu sudah diambil oleh orang itu melalui pembuatan bukti potong. Jadi ada hak seseorang, itu hak si penerima penghasilan, hak si pihak yang dipotong tadi untuk mendapatkan bukti potong. Supaya apa? Supaya dia bisa mengkreditkan dalam laporan pajak tahunan yang bersangkutan. Jadi kalau kita bicara orang pribadi, misalnya dia tidak berkaitan dengan PPh final, misalnya PPh pasal 21 gitu yang lagi ramai. Kemudian PPh pasal 23 dan lain sebagainya. Kalau bicara sewa, penggunaan harta, bukti potong tadi ibarat kata itu kayak deposit Bapak Ibu pajak yang semua. Ketika misalnya kita sudah pajaknya dipotong sama orang, tapi kita tidak mendapatkan bukti atas pemotongannya, maka deposit tadi, si kredit tadi, ketika kita mau laporkan ke kantor pajak, bukti klaim bahwa saya sudah dipotong oleh pihak lain itu menjadi tidak bisa diklaim ketika bukti potongnya tidak ada, gitu ya. Jadi misalnya, contohnya dalam 1 tahun pajak dari Januari sampai Desember, saya sebagai pegawai dipotong PPh pasal 21 sebesar misalnya 10 juta. Maka sebagai orang yang dipotong, saya punya hak untuk meminta kepada pemberi kerja untuk mendapatkan bukti potong. Bukti potong inilah yang menjadi dasar pengisian saya dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi saya sebagai pengurang pajak yang harus dibayar. Ya, kalau tidak ada bukti potongnya, maka saya tidak bisa mengklaim atas pajak yang dibayar tadi ke kantor pajak saat pelaporan pajak, gitu ya. Misalnya tadi saya sudah dipotong 10 juta, kemudian pada saat lapor pajak di e-filingnya ternyata terutang 10 juta. Kalau kita masukkan bukti potong, maka yang 10 juta jadi sudah dianggap lunas, nihil, karena ada bukti potongnya. Tapi ketika bukti potongnya tidak ada, maka 10 juta yang sudah dipotong tadi harus menjadi dibayar sendiri, kurang bayar gitu ya. Karena tidak ada buktinya. Maka dari itu sangat penting buat Bapak Ibu semua sebagai pihak yang dipotong untuk meminta bukti potongnya. Karena itulah yang menjadi dasar klaim saat melaporkan pajak tahunannya. Gitu ya Bu Siti ya. Jadi kalau selama ini dipotong tapi tidak menerima bukti potong, silahkan protes kepada orang yang memotong tadi. Karena ada hak Bapak Ibu semua yang direnggut dalam tanda kutip ketika bukti potongnya tidak diterima. Mungkin itu sih Mbak Adel. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya masih aman ya Bapak Ibu. Saya tadi tiba-tiba tidak mendengar suaranya Mas. Masih, Sudah masih. ada batuk-batuk.
Sudah aman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin saya membacakan pertanyaan dari Zendi Tunggalina, Dapur Ara Bekti. Nah, ini pertanyaannya ada dua. Bagaimana pelaporan keuangan untuk wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak pribadi dan memiliki nomor pokok wajib pajak atas PT perorangan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apabila kami memiliki nomor pokok wajib pajak pribadi dan belum pernah melaporkan dikarenakan status awalnya adalah ibu rumah tangga, bagaimana cara pelaporannya? Ini dari Mbak Bu Zendi Tunggalina. Silahkan dijawab Mas Angga atau Mbak Ami. Ya, coba saya baca lagi ya Hmm. pertanyaannya. Terkait pelaporan untuk WP yang memiliki NPWP pribadi dan memiliki NPWP PT perorangan ya. Nah, nanti silakan ditambahin juga oleh Mas Angga. Kami sampaikan bahwa terkait PT perorangan ini, nanti saya sampaikan bahwa PT perorangan ini didirikan oleh satu orang. Beda dari PT perseroan biasa. Kalau PT biasa kan biasa didirikan oleh banyak orang nih. Nah, kalau PT perorangan ini kan hanya didirikan oleh satu orang, oleh satu pemiliknya, tapi dia PT nih, PT perorangan bunyinya. Nah, terkait pelaporannya dengan pelaporan orang pribadinya itu dua kewajiban yang berbeda gitu. Artinya kalau orang pribadinya itu tetap melekat ke dirinya pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadinya. Sedangkan untuk PT perorangannya karena namanya PT, jadi dia masuknya ke kategori wajib pajaknya badan. Jadi dia kewajibannya juga sendiri nantinya. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apabila kami memiliki NPWP pribadi dan belum pernah melaporkan dikarenakan status awalnya ibu rumah tangga. Baik, bagi wajib pajak yang saat ini memperoleh NPWP dan statusnya masih aktif, itu kewajiban pelaporan SPT tahunannya masih ada. Harus dilaporkan setiap tahunnya, baik ada penghasilan maupun tidak ada penghasilan. Jadi kalau seandainya kita wajib pajak orang pribadi nih, ibu rumah tangga, karena satu dan lain hal, akhirnya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Padahal secara nyata tidak tidak punya pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga, artinya tidak ada sumber penghasilan lain. Nah, kalau seperti itu, agar tidak ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunannya, harus mengajukan permohonan non efektif dulu aja. NA dulu NPWP-nya, baru nanti tidak ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunannya. Tapi kalau sekarang status NPWP-nya masih aktif, walaupun ibu tadi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, artinya tidak ada pekerjaan lain, tidak ada penghasilan lain, tapi punya NPWP yang aktif, kewajibannya masih melekat untuk melaporkan SPT tahunannya. Seperti itu. Silakan Mas Angga kalau mau ditambahkan. Ya, sebenarnya clear ya yang disampaikan oleh Mbak Ami ya, bahwa ketika seseorang memilih untuk mendirikan perseroan perorangan, jadi misalnya Angga punya NPWP sebagai orang pribadi, kemudian memilih untuk membuat perusahaan PT perorangan, maka Angga punya dua kewajiban, kewajiban sebagai Angga orang pribadi dan kewajiban sebagai PT, gitu ya. Jadi nanti ada lapornya dua nih, SPT orang pribadi plus SPT badan sebagai PTOP-nya. Mungkin itu aja tadi detailnya terkait dengan non efektif ataupun penjelasan bahwa ketika seseorang punya NPWP maka dia ada atau tidak ada penghasilan tetap wajib lapor SPT. Itu poin utamanya ya. Tapi jika memang tidak punya penghasilan silahkan ajukan permohonan non efektif supaya tidak lagi dibebani kewajiban pelaporan SPT tahunan. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ami dan Mas Angga untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga ya mungkin dari teman-teman lain. Jadi saya mengambil satu nih pertanyaannya dari Oktana Kesar Pamungkas, pegawai swasta. Terkait pajak UMKM dengan tarif 0,5% ini, misal di tahun 2023 sudah menggunakan batas limit omset 500 juta untuk bebas pajaknya. Nah, apakah nanti di tahun 2024 bisa menggunakan limit omset pajak 500 juta ini kembali? Jadi mungkin apakah berlakunya setahun, apa nanti bisa dipakai lagi tuh Kang terkait dengan penggunaan tarif 0,5% ini? Mungkin seperti itu ya tadi Ya, inti pertanyaannya. oke Mas Oktana Cesar Pamungkas. Ya, gini.
terkait dengan 500 juta itu sifatnya kumulatif di tahun pajak yang bersangkutan gitu ya. Misalnya di tahun 2023 nih, Angga punya omset di Tanah Abang Januari, Februari, Maret, April itu belum melewati 500 juta. Maka dari Januari sampai dengan April masih 0 PPh-nya. Kemudian di Mei dia sudah lewat 500 juta. Misalnya dapat omset di Mei itu 50 juta. 50 juta inilah yang akan dikenakan PPh final UMKM 0,5%. Nah, kemudian nilai kumulatif 500 juta ini dia akan riset kembali ke angka 0 di tahun pajak berikutnya. Jadi misalkan di tahun 2024, di Januarinya dia punya 100 juta, maka masih belum dikenai ini 0. Sampai dengan kumulatif melewati 500 jutanya. Jadi yang tadi nilai nominal 500 juta tadi, riset di tahun depannya, kembali ke 0. Poin pentingnya adalah satu, terkait dengan yang tidak dikenai, belum dikenai PPh 0,5% ini, jika statusnya adalah UMKM, kemudian orang pribadi ya. Jadi kalau di luar orang pribadi tetap dikenai PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, itu sih. Mungkin Pak Ami mau nambahin? Cukup ya? Oke, lanjut Mbak Adel. Baik, ya jelas banget. Jadi kawan pajak Mas Angga sudah menjelaskan bahwa memang setiap tahun nanti diriset lagi terkait dengan akumulasi peredaran brutonya ya. Tadi juga sekali lagi tadi kami juga mohon maaf nih terkait tadi yang program Kahoot ya, ternyata memang tidak muncul di layar karena ada kesalahan sistem. Nah tadi karena sudah terlanjur nih ya Mas Wahyunya juara 1, jadi tetap Mas Wahyunya juara 1. Nah untuk juga karena kami takut nanti terganggu lagi error di Kahoot-nya, jadi kami khusus dengan nanti kami akan memberikan 2 hadiah gitu. Yang pertama adalah yang pertama tadi Mas Wahyu, kemudian yang kedua adalah yang menjawab pretest dengan benar dan cepat gitu ya. Tadi kami sudah pencarian nilainya 100 dari 100. Kemudian nanti yang ketiga ini ada pertanyaan dari Mas Angga atau Mbak Ami ya, mungkin nanti bisa disampaikan. Nanti kawan pajak bisa langsung segera gitu ya men-chat jawabannya, mengetikkan jawabannya di kolom chat gitu ya. Dan mohon maaf nih, nanti saya akan melihat dari yang tercepat di layar saya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan perbedaan nama ya mohon maaf ya. Panitia apa yang penentuan pemenang tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Baik, mungkin sekali lagi ya satu pertanyaan penutup nih terkait dengan materi kita pada pagi hari ini menjelang siang gitu ya. Ini saya sembari melihat yang sudah disiapkan, yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Apa ya nih? Mungkin Kang Angga atau Mbak Ami ada yang langsung mau dijawab saja nih pertanyaan sudah ada di kolom pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir, Mbak Ami dan Mas Angga. Ya, yang sorry Mbak Adel, suaranya agak putus-putus Oh, di ya. tempat saya. Gimana? Mungkin Mas Angga atau Mbak Ami bisa langsung memilih satu pertanyaan terakhir dari kolom chat yang ingin langsung dijawab saja gitu. Oh, gitu. Satu pertanyaan. Oke, ini mungkin yang relate ya dengan kondisi kita sekarang, walaupun mungkin agak out of context terkait dengan tema pembahasan UMKM, tapi mungkin ada pentingnya juga untuk kita sama-sama bahas. Dari Mas Nahar nih Mbak Adel, di pertanyaan terakhir di chat saya kalau nggak salah. Mas Nahar atau Mbak Nahar nih mohon maaf. Izin Kak bertanya, jika WPOP menjual aset yang telah dilaporkan pada tahun 2022 untuk SPT tahun 2023-nya bagaimana? Oke ya. Kita mulai dari pelaporan hartanya dulu. Jadi misalnya saya punya mobil di tahun 2022. Kemudian di 1 Maret 2023 mobil tersebut saya jual. Maka kan kalau dulu mobil tadi positioningnya ada di kedua kolom harta nih. Mobil tahun perolehan misalnya 1998 nilainya 500 juta. Maka atas harta yang dijual tadi untuk pelaporan tahun pajak 2023 di-remove dari kolom harta SPT tahunannya. Karena SPT tahunan itu sesuai dengan kondisi pada akhir tahun pajak. Kalau hartanya sudah tidak ada, utangnya tidak ada, maka silahkan sesuaikan kondisinya. Di-remove ataupun ditambah. Nah, ketika misalnya contohnya tadi Mas Nahar atau Mbak Nahar ini menjual aset, tentu kan pasti ada potensi penghasilan yang timbul gitu ya. Maka atas penghasilan yang timbul dari penjualan aset tadi, jangan lupa untuk dilaporkan dalam kolom penghasilannya.
Kalau memang nanti penghasilannya masih di bawah PTKP, maka tentu kan tidak akan dikenai atas pajak penghasilannya. Tapi kalau dikumulatifkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain, ternyata menyebabkan kelebihan atau di atas PTKP-nya, maka nanti akan dihitung PPh-nya sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu ya. Jadi jangan lupa hartanya diupdate di kolom SPT tahunannya, penghasilannya, dan dilaporkan. Itu terkait SPT. Sekaligus SPT juga updating terakhir, bukan updating sih ya, mengingatkan kembali bahwa daftar yang ada di dalam harta itu kan kita bedakan ada kas dan setara kas, kas setara kas ataupun selain kas dan setara kas. Ketika kita bicara kas ataupun setara kas, yang dicantumkan adalah nilai nominalnya. Tapi kalau bicara selain kas atau setara kas, itu adalah harga perolehannya, gitu ya. Utang pun sama. Untuk utang tetap wajib dilaporkan sesuai kondisi di akhir tahun pajaknya. Dihitung berapa sisa saldo utang di akhir tahun pajak yang bersangkutan termasuk dengan bunga-bunganya. Nah, ini yang mungkin kami ingin highlight karena seringkali terlupakan terkait dengan pelaporan SPT tahunannya. Oke, itu aja sih Mbak Adel. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan lain kalau di kolom link tadi ada yang out of context tapi tidak terlalu relate ya. Ada yang masalah transfer pricing kalau kita lihat ya, ini temanya luar biasa. Kemudian ada yang PPh pasal 21. PPh pasal 21 kita sudah kupas banyak kalau nggak salah dengan Pajakin. Silahkan buka lagi video-videonya edukasi kami bersama dengan Pajakin. Itu Mbak Adel, saya kembalikan lagi ke Mbak Adel. Ya, baik. Izin tadi kawan pajak sudah dijawab. Karena saya tidak bisa menjawab semua pertanyaannya karena pertanyaannya juga luar biasa. Terima kasih. Nanti mungkin kawan pajak bisa mencari gitu ya jawaban-jawabannya. Nanti bisa membaca kembali peraturan ataupun bisa juga melihat tadi rekaman-rekaman yang sudah kami lakukan webinar perpajakan di Pajakin. Nah, tadi yang pertama. Terima kasih Mas Angga dan Mbak Ami, kita cukupkan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, Bapak, sebelumnya Kang Angga saya lupa. Tadi kan saya udah minta satu soal kuis nih. Jadi tadi yang sebelum kuis ada tadi Mas Wahyu, kemudian yang kedua pemenang yang menjawab cepat, dites dan cepat itu Mbak Eva Lufiah ya. Semoga Mbak Eva Lufiahnya masih hadir. Nilainya 100 dari 100 urutan ke-10 gitu ya. Jadi yang 1 sampai 9-nya itu masih belum 100 nih. Nah, Mbak Eva alhamdulillah langsung 100. Itu yang pemenang kedua. Untuk menentukan pemenang ketiga, kita mendengarkan pertanyaan dari Mas Angga. Kemudian Bapak Ibu langsung segera mengetikkan jawabannya di kolom chat. Nah, nanti saya akan melihat yang tampak di layar saya yang menjawab paling benar dan cepat. Oke, silakan. Oke. Mas Angga, ditunggu-tunggu nih. Ini Mas Atma Vicky Adi Pratama belum apa-apa udah jawab deh. Soalnya aja belum Mas. Oke udah ya. ada. Baik, kita lihat dulu. Siap-siap ya. Ini pertanyaannya gampang. Kalau tadi memperhatikan penjelasan Mbak Ami gitu ya. Mudah-mudahan tidak terdistrak dengan kecantikannya Mbak Ami, jadi materinya nggak nangkep gitu ya. Ya, oke. Pertanyaannya gini, di menu apa teman-teman UMKM di laman DJP Online mengajukan permohonan surat keterangan PP 55 tahun 2022? Wah, banyak banget ini. Mantap. Wah, langsung mantap. Ini kalau kenapa ya, kalau Mbak Ami yang jelasin tuh pasti nangkep ya. Mungkin nanti kita tanya pertanyaan yang dari penjelasan Kang Angga. Baik, Kang Angga mungkin kita bisa biar ada dua suara ya, menyamakan lah ya, maksudnya biar jangan saya aja nih yang lihat menilainya. Di komputer saya yang menjawab 11-29 adalah Mas Pak Budianto Halim. Sama ya berarti ya. Oke, sudah selamat Pak Budianto Halim. Jawabannya adalah menu KSWP. Ya, emang Mbak Ami sudah langsung ini ya, fansnya banyak kayak langsung ada berapa? 50-an nih langsung jawabnya. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf nih hadiahnya tadi cuma 1. 3 pemenang pada kesempatan webinar hari ini. Nanti semoga kesempatan lainnya yang belum beruntung bisa memperoleh hadiah dari Pajakin. Baik, terima kasih Mas Angga dan Mbak Ami atas penjelasannya dan Bapak Ibu semua yang telah hadir. Semoga webinar kita pada siang hari ini
bermanfaat untuk semua dan insya Allah materi akan diberikan oleh Pak Jakin. Tadi juga saya sudah sempat share di kolom chat, kemudian rekamannya pun nanti akan tayang di YouTube-nya Pak Jakin. Sekali lagi kami semua mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan hilaf, terutama tadi ya yang di awal kuisnya Kahoot. Mohon maaf itu kesalahan pribadi, semoga tidak mengurangi hasil evaluasi nanti di hasil post-test ya Bapak Ibu ya. Semoga tetap baik-baik saja nih webinar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Di penghujungnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.